Shalom dan selamat sejahtera kepada para penonton dan juga kawan-kawan yang berada pada sahabat ini. Kembali lagi kita pada hari dalam Hopedia Sabah bagian Cornerstone untuk sahabat kedua. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada sahabat ini adalah lebih baik kita saling kenal mengenal dulu antara satu sama lain, dan para penonton juga akan kenal siapa-siapa panel pada hari ini. Dan saya Wendy Kalista Wolfred Albert daripada Gereja Ranau 1. Oke, saya Renol Suning dari Gereja Lama Kota Marudu. Oke, saya Shirdiana Janisol dari Gereja Ranau 1 Kota Marudu. Saya Enos Hitlor dari Gereja Bunsadang. Dan saya Anderson Merel Amatus dari Gereja Kokobon. Oke, terima kasih semua dan mari kita teruskan pelajaran kita pada sahabat ini adalah melihat adalah percaya tajuk dia. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam apa mengenai pelajaran pada sahabat ini, mari kita mulakan pelajaran kita dengan layangan doa daripada saudara Reno. Mari kita sama-sama tunduk, kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan dan waktu ini untuk kami mempelajari firman Tuhan melalui Cornerstone ini. Biarlah sebelum kami menghampiri hadirat Tuhan saat ini, kami mohon supaya kami disucikan oleh darah Yesus dan kami dapat diampuni dari dosa kami, supaya kami tidak terhambat untuk mencari dan menerima berkat dari pelajaran firman Tuhan ini. Kami mau ya Tuhan supaya Yesus selalu mengajari kami melalui pelajaran Cornerstone ini, supaya kami sentiasa dapat dekat di kaki Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami serahkan ruang waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas doa sebentar tadi. Oke, seperti yang kita lihat pada pelajaran kedua, tajuk kita pada hari ini adalah melihat adalah percaya. Dan tajuk ini adalah kita boleh nampak dia dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita akan lebih tahu lagi pasal cerita pada sahabat ini di akhir nanti. Dan mari kita teruskan dengan kita baca ayat kunci terlebih dahulu. Oke. Untuk ayat kunci, dia terdapat dalam Yohanes 4 ayat 48 hingga 50 mengatakan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, terima kasih. Yang kita tahu ayat kunci kita adalah dalam Yohanes 4 ayat 48 hingga 50. Oke, seterusnya kita masuk bagian flashlight. Oke, dalam flashlight, bangsawan itu ingin melihat terkabulnya permohonannya itu lebih dahulu, kemudian barulah ia mau percaya. Tetapi ia mesti menerima ucapan Yesus bahwa permohonannya itu didengar serta berkat dianugerahkan. Pelajaran ini harus kita ambil juga, bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Tuhan mendengar kita baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janjinya. Bila kita memohonkan berkatnya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya serta mengucapkan syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Oke, terima kasih. Dalam flashlight sudah kita nampakkan. Jadi dalam ini ada satu persoalan di mana ada seseorang sahabat nih, seperti yang dalam pelajaran tadi, dia dapat dulu baru dia mau percaya, dia bilang kan. Jadi kita kaitkan dengan satu kisah di mana satu orang sahabat nih pada dahulunya dia sangat percaya kepada Tuhan. Jadi pada satu hari ini dia menghadapi satu masalah dan dia berdoa sama Tuhan dan dia mau jawaban dengan segera apa yang dia minta tuh. Tetapi dia punya doa tuh tidak akan jawab dengan segera. Jadi daripada itu, terus dia hilang percaya kepada Tuhan. Jadi pada pendapat kamu, macam mana mau kasih kembali tuh kepercayaan dia? Apakah saudari Shirdiana ada pendapat? Oke, secara personal untuk menjawab soalan moderator kita tadi, bagi saya bukan mudah untuk kita
mengembalikan kepercayaan seseorang, apatah lagi kepercayaan dia kepada Tuhan, sebab yang merasa tuh adalah orang tersebut dan bukan kita. Jadi apa yang kita boleh bantu dia dari segi untuk mengembalikan kepercayaan dia kepada Tuhan balik adalah kita boleh berdoa untuk dia, ataupun kita boleh memberikan dia firman Tuhan yang boleh memberi dia pengharapan, serta kita boleh melibatkan dia di dalam aktiviti kerohanian. Oke, terima kasih. Mungkin saudara yang di sebelah saya ada pendapat? Terima kasih moderator. Saya setuju dengan sahabat saya, Sherdiana, betul kan? Ya, betul-betul. Jadi saya hanya mau menambahkan, ada dia sebut tadi memberikan firman Tuhan. Jadi mungkin dia punya situasi seperti ini. Kalau kita sudah melihat ada sahabat kita yang sudah kurang percaya sama Tuhan karena doa dia tidak dijawab-jawab. 1 kali berdoa, 2 kali, 3 kali berdoa tidak dijawab-jawab. Jadi hati pun mulai pudar. Apatah lagi kalau zaman sekarang anak muda itu begitu, mau jawaban doa yang sangat instan. Ya, betul. Nah, kalau melibat menjurus kepada firman Tuhan, mungkin kita boleh bagi dia siraman rohani atau makanan rohani seperti ini. Kita tidak boleh paksa dia menerima firman itu. Tetapi apa yang kita boleh katakan, kita boleh kuatkan dia melalui firman Tuhan, dan kita boleh katakan bahwa jawaban doa ini sesungguhnya adalah jawaban Tuhan, bukan jawaban keinginan kita sendiri. Jadi kalau kita berdoa dengan keinginan kita, pasti tidak akan ada jawaban daripada Tuhan. Dan mungkin saja situasi dia boleh begini. Tuhan jawab doa kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, ada satu kata-kata semangat di dalam Alkitab yang bagi kita motivasi di sini, di dalam Markus 11 ayat 24 dia bilang, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kita berdoa, kita percaya bahwa yang kita doakan itu sudah kita terima menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Itulah kira-kira pendapat saya. Terima kasih. Jadi secara keseluruhan yang saya dapat daripada kamu doa, yang paling penting adalah doa. Dan seterusnya kita masuk kepada apa pendapat Anda. Saya rasa setiap persatu kita nih, siapa yang pernah ikut camping di Dantai? Oh, selalu. Banyak kan? Di daerah kamu pun pernah kan? Selalu. Selalu. Mungkin ada yang jadi pesi, ada yang jadi peserta yang kena bully-bully, tidak Pak. Yang kena bagi semangat itu, bukan kena bully itu. Bukan. Jadi Karena bagi semangat. iya, karena bagi semangat tuh. motivasi. Siraman motivasi. Iya sih, Mama. Jadi saya rasa siapa pernah main tuh yang Trustful punya game? Pernah. Semua pernah. Oh, pernah sudah. Rasa semua pernah. Terasa kamu pernah sudah kan? Jadi ini trust game yang Trustful ini kita boleh buat dalam secara berkumpulan, dan ini kita salah contoh dia main adalah sama ada seseorang itu akan naik di atas kerusi dan kawan-kawan yang lain akan menyambut di belakang. Dan boleh juga kita main cara lain, yaitu di mana kawan-kawan kita akan mengelilingi seseorang di tengah tuh, dan dia akan terus rebah dan kawan dia akan sambut. Jadi maksudnya daripada ini game, kita akan memupuk kepercayaan. Jadi dia bilang sini, jikalau kamu pernah main, dia bilang. Jadi apa yang kamu pelajari daripada ini game. Jadi saya bermula daripada saya, di mana kalau dalam ini game saya akan dapat memupuk kepercayaan dan juga keyakinan diri. Jadi maksudnya dengan adanya keyakinan diri dan kepercayaan itu, dan saya akan boleh gunakan untuk masa depan. Contohnya kalau saya ada masalah, contohnya saya ada masalah hari ini, saya sana-sana aja berduka pada hari itu dan selama-lamanya di situ aja. Jadi tidak pada move on. Jadi dengan ada keyakinan diri, saya boleh move on. Jadi macam mana kamu yang lain? Mungkin ini game favorite si Errol ini. Errol nih kami panggil kalau si Anderson nih. Oke. Dia ada masukan. Dari segi pengalaman saya lah untuk bermain game Trustful,
apa yang saya boleh dapat dari sifat kepercayaan di sini ialah tidak semestinya kita melihat dulu baru kita percaya. Oke, sebagai contoh, biasanya untuk kita mempercayai seseorang itu kita tahu dari watak dia. Oke, sebagai contoh kalau macam saya main di game sama si Enos. Oke, dengan Pastor Kita mau Enos. coba sekarang. Ya. Oke, saya tahu si Enos di belakang saya. Jadi saya percaya saya akan selamat, saya akan jatuhkan badan saya selamat. Jadi Habis kau yakin sama iya, saya? saya yakin sama si Pastor Enos. Jadi tidak semestinya saya mau tunggu dulu si Enos begini baru saya percaya. Kalau saya kenal si Enos melalui watak dia punya apa yang dia akan buat selepas ini, mungkin saya percaya. Jadi di situ macam dia cakap tadi, moderator cakap tadi, dia sudah memupuk sikap kepercayaan itu melalui watak. Melalui watak. Iya. Tapi kok tinggi bang. Kalau saya Enos dapat angkat kayaknya. Boleh tuh kalau ada bantuan. Tapi kalau saya kan dari ini pelajaran kan kamu tahu Pak ada satu apa tuh yang dia punya perkara yang kena kasih kaji kepada beberapa bayi. Apa itu tuh bayi kan kena kasih suruh jalannya macam nih bang. Ada tempat jalan di tengah-tengah tuh dia orang bikin cermin lucinar. Jadi boleh nampak di bawah. Jadi yang di seberang sana ada orang yang suruh jalan kan, orang suruh jalan satu lorong. Banyak bayi yang tidak mau jalan pergi depan. Sebab yang diorang nampak adalah apa itu kan lucinar. Jadi diorang nampak di bawah. Diorang takut jatuh. Jadi banyak yang apa ini dari kajian yang macam ini, diorang tahu bahwa kita ini humans berdasarkan apa yang kita nampak, Bang. Barulah kita boleh percaya. Tapi ada juga ilustrasi yang bilang dari suara kau dengar dan kau kenal itu bapak kau. Dan kau berani buat sebab itu kau kenal bapak kau. Nggak, kalau saya kan dari ini transport apa ini punya game nih. Yang saya paling suka di sini kan adalah bila kita belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya. Saya mau kenal kah tidak kah sebab saya banyak kali fail ini sebenarnya ini game. Sebab saya tidak kenal, kan kena kasih campur-campur tim. Dia kena campur-campur orang. Saya tidak kenal siapa belakang saya kan. Mau jatuh kah tidak, saya main-main begitu jatuh saja. Tapi kalau saya coba, saya bilang saya jatuh kan, satu saja yang saya tanam di kepala saya tanam di pikiran saya. Kalau saya jatuh, dia orang tidak mau kasih cedera saya ini, wah pura-pura jalan jatuh, saya bilang jatuh saja. Kalau begitu kena sambut juga pula. Jadi kau ubah mindset ya, begitu kan? Saya di tengah-tengah itu saya ubah mindset lah, barulah semua boleh jadi. Kalau saya lah dari saya. Oke, berdasarkan kamu berdua nih, kalau dia kenal kawan-kawan dia di belakang. Yang satu nih dia tidak kenal, tapi dia percaya juga turun aja. Tapi jeng dia bilang. Pada suatu ketika dahulu, masa kita camping lagi dulu, banyak sangat camping kita dan ada satu peristiwa ini terjadi dalam di game Trustfall. Terus Mbak dia yakin sudah kan dia berdiri, kawan-kawan dia sambut di belakang. Tapi tiba-tiba dia turun, dia ada yang sambut. Dia sambut juga, tapi mungkin yang dia hampir-hampir suatu, tapi mungkin dia kesakitan juga bakal itu kan. Jadi terus ada yang mungkin setiap kita camping ada jaga tua kan. Jadi dia bilang coba lagi satu kali. Tapi yang perasaan tuh orang kan yang ayah, dia sepercaya sudah ini setakut cedera pula tiba-tiba. Jadi macam mana kamu kasih terus kena tanyalah yang jatuh tuh dia bilang macam mana kamu kasih balik tuh kepercayaan kau supaya kau boleh turun balik. Jadi sekiranya kamu di tempat tuh orang, apa kamu buat supaya kamu yakin kasih jatuh badan kamu balik? Saya Macam mulai mana? berpikir. Kalau saya sudah terjatuh, sudah lah, terbaring Memang tidak macam tolak. susah juga kan mau percaya balik jatuh sudah. Kase saja bakal itu. Kedua kali dia jatuh lagi. Takut untuk jatuh kan. Tapi kalau part saya bilang kalau sudah kan suruh begini kan. Kalau udah di part saya mesti pikir yang saya buat saja apa yang saya boleh buat. Saya buat saja apa yang sudah jadi bagian saya. Kan mau jatuh kan mau tidak kan peduli lah kan orang suruh sudah kan jatuh itu kan part kita sudah optimis saja lah pasti lepas ini pasti Yakin jelas kan turun tuh. walaupun kalapik juga ujung-ujungnya. Jadi pasti keyakinan tuh ada. Iya. Kamu pun begitu juga? Iya, macam itulah. Oke, mungkin boleh juga kita kali suruh contohnya pastor yang jaga. Pastor,
ikut serta bilang supaya banyak yang sambut. Boleh tambah kawan ke di belakang bilang. Jadi sebelum kita main itu game, mungkin kita boleh buat lagi yang kasih tahu dulu. Bah, ready sudah kamu bilang. Jadi sebelum buat sesuatu tuh mesti kamu kasih ready yang di belakang, terus kamu pun kasih ready diri kamu, dan segala apa yang berlaku di depan kamu akan dapat hadapi itu. Jadi kita masuk kepada inti cerita. Oke, kita inti cerita ini akan diringkaskan oleh saudara yang di sebelah saya. Inti cerita kita untuk hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Jadi kalau kita baca pindik juga nih. Jadi saya mulai baca di ayat yang ke-46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Berarti di tempat itu di Galilea, Yesus sudah pernah pergi ke sana sebelumnya. Ketika Yesus kasih buat mukjizat yang pertama, yaitu air jadi anggur kan. Nah, kita lanjut. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah, cerita dia ketika dia mendengar, berarti sebelum ini dia sudah mendengar cerita bahwa Yesus sudah sudah buat mujizat yang pertama di Kana, air jadi anggur, dan dia dengar cerita itu. Oh, ternyata ada tabib ataupun ada dokter yang lebih tinggi boleh kasih sembuh saya punya anak. Sebab cerita ini dia sudah cari banyak dokter di tempat itu, apalagi pegawai istana pasti banyak yang tabib di sana kan. Tapi tabib di sana sudah pasrah, dia bilang Alfa Omega, sudah pasrah dan hanya menunggu bahwa anak itu tinggal mati lagi. Tapi dia teringat, dia terdengar. Mari kita lanjut. Maka dia datang kepada Yesus untuk meminta supaya anak dia disembuhkan. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Jadi ini mungkin ada sedikit stuck kita di sini. Kamu tidak percaya, dia tidak sebut di sana tanda tanya kan? Tapi dia buat kurungan. Jadi pegawai istana itu datang kepada Yesus di antara kerumunan yang begitu ramai. Dia datang, dia hantam sih itu ramai-ramai orang. Dia terus jumpa Yesus di depan Yesus. Dia bertanya Yesus. Terus tuh dia bilang, "Tuhan, kasih sembuhlah anak saya," dia bilang. Tapi waktu dia datang pertama ini, Tuhan melihat dia dan dia berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya," dia bilang. Sebab dia tahu di dalam pikiran itu pegawai istana begini. Pikiran pegawai istana itu berharap bahwa anak dia disembuhkan. Itu stop, cukup sampai di sana. Berharap agar anak dia disembuhkan, dan dia tidak berharap bahwa Yesus itulah juru selamat pribadi dia. Dia hanya berharap bahwa anak dia disembuhkan, cukup pulang. Tapi Yesus mengetahui lebih dalam, kalau saya jadikan dia misionaris pertama di Kapernaum, dia kan bangsawan, pegawai istana. Dia ini adalah orang kuat di antara istana dia. Jadi kalau dia sudah percaya, keluarga dia sudah percaya, maka senang dia bawa orang-orang bawahan dia untuk percaya kepada Tuhan. Yesus tukar mindset. Yesus berkata kepadanya, Yesus mahu memberikan keselamatan kepada, bukan saja kepada pegawai istana itu, tetapi kepada anaknya dan seluruh Kapernaum. Jadi Yesus berkata begini di ayat 50, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah, di sini sebelum Yesus bercakap, "Pergilah, anakmu itu hidup." Sebelum Yesus cakap begitu,
ini pegawai istana ketika Yesus cakap tadi, kamu nampak dulu mukjizat baru kamu percaya, dia bilang. Lalu di dalam lubuk hati pegawai istana itu dia mulai bergumul di dalam pikiran dia, apakah dia ini juru selamat ataupun hanya tabib biasa, begitu kan? Tapi Alfa Omega menjelaskan pada detik-detik pergumulan di dalam hati pegawai istana ini, situasi ini sama dengan situasi ketika Yakub bergelut sama malaikat. Dia bilang, Yakub kan, saya tidak kasih lepas kau pergi kalau kau belum kasih berkat saya, dia bilang kan. Macam itulah dia punya situasi pegawai istana ini. Saya tidak mau pulang kalau Tuhan belum kasih sembuh anak saya. Sekarang ini biarlah kau cakap saja, dia bilang dalam hati mungkin. Tapi memang begini situasi dia. Sekarang ini saya mau percaya. Lalu Yesus berkata, pergilah. Yesus mengetahui ini, pergilah, pulanglah, anakmu sudah selamat. Pada jam Yesus berkata, pergilah, anakmu sudah selamat, anak itu pun selamat pada saat Yesus berkata begitu. Nah, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarga. Oke, begitulah ringkasan daripada cerita. Dia pegawai istana ini, kita ringkaskan, dia mulai percaya pada saat dia mengalami pergumulan dalam hati dia. Apakah Yesus ini hanya tabib biasa? Tapi ternyata Yesus ini bukan saja tabib biasa, tetapi menjadi juru selamat pribadi dia. Oke. Oke, itulah ringkasan inti cerita kita pada sahabat ini. Terima kasih. Oke, seterusnya kita masuk kepada kupasan luar cerita. Ada beberapa soalan di sini. Oke, kita bincang yang soalan pertama dulu. Dia bilang sini, apa pendapat Anda? Mengapakah pegawai istana tersebut datang kepada Yesus? Kenapa jauh dia pergi tempat Yesus? Apa itu dia mau buat? Apa itu ah? Apa itu ah? Macam ada karena sebut tadi, Iya. mungkin yang lain boleh jelaskan yang apa dia buat? Banyak tabib kan, banyak tabib dia no istana kan macam sudah karena jawab Ya. itu. Nah, diorang gibah, sebab diorang tidak tahu segala apa mau dibuat. Nggak masalah dia ini bangsawan ini, orang-orang istana ini datang bukan dengan bukan datang dengan penuh penyerahan, gitu kan, maksudnya begitu kan? Kita boleh cakap itu pentingkan diri. Ya, dia masih yang oke, saya kan sudah dalam zone tidak nyaman. Jadi sebagai manusia saya mau cari zona nyaman. Nah, oke, datang gitu-gitu aja. Tapi kenapa dia mau cari? Sebab anak dia kan sakit. Ya udah cari. Dan yang kedua kan sebab dia dengar, dan mana ada orang yang boleh bikin macam yang Yesus bikin dulu kan di Kana kan. Ya, betul. Dan saya kira lepas dia meninggalkan Kana ada banyak lagi yang dia lakukan di jalanan, mungkin semua itu kabar sampai sama dia. Jadi this is the inilah last chance saya untuk anak saya. Mungkinlah saya punya tanggapan. Mungkin ada lagi tanggapan daripada teman-teman. Oke, itu macam Renal cakap tadi, kalau saya bagi dalam situasi kita buat situasi sendiri lah, kalau macam terdesak lah, lebih kurang terdesak begitu, macam lebih kurang. Kalau dia tidak pergi, dia tidak tahu apa akan berlaku. Jawaban dia ya ataupun tidak saja. Ya, gitu. Selagi tidak coba, selagi itu tidak tolakkan jawaban dia ya atau tidak. Semua coba bahasa lah dan. Oke, jadi ada lagi yang lain? Ada pendapat kamu lagi? Aiso. Ya. Jadi maksudnya Kita teruskan. di pegawai dia ini, setiap satu orang kita nih, siapa kamu mau ada ahli keluarga kah atau anak kamu sendiri kayak yang mati kan? Jadi selagi kamu boleh cari jalan untuk mau kasih obat, kamu akan cari kan untuk kasih sembuh. Jadi mungkin begitulah kali itu kan dia. Oke, seterusnya, pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan dia mengubah pandangannya? Berdasarkan nih soalan yang saya paham,
Seperti yang dalam tuh ringkasan tadi, yang pertama tuh pegawai istana dia mau Yesus sendiri datang pergi rumah dia, Pak. Iya. Boleh lah, Pak. Aku pergi lah, Pak. Macam yang dia mendesak nih, yang dia dengar sudah yang ada Tuhan kan, terus dia bisa mesti membawa dia di pergi rumah sembuh anak saya, dia bilang. Terus dia bilang, dia cakap sama Tuhan, pergilah di rumah saya kasih sembuh anak saya, dia bilang. Tapi dia bilang, Tuhan nih, kau ini bilang secara kasar lah begitu. Terus seterusnya dia cakap, pergilah sembuh sudah anak kau, dia bilang. Terus baru dia maksudnya terus dia ubah dia punya bukan lagi dia mau Tuhan datang pergi rumah dia, tapi terus dia jalan saja jadi dia pulang saja, dia tidak pun tarik Tuhan pergi rumah dia. Jadi kamu rasa kenapa dia tiba-tiba berubah dia punya apa tuh perbuatan dia? Saudari Shirliana? Kalau dia senyum berarti suruh saya bagi pendapat. Kamu sambil senyum-senyum lama. Kamu nih Mana tahu bersenyum-senyum. pikiran terbuka, Iya. kan? Saya teringat macam ini. Apa yang membuatkan seseorang itu macam ni pegawai istana kan tiba-tiba berubah kan? Padahal motif dia yang pertama itu hanya mau anak dia disembuhkan. Itu kan mementingkan diri nama dia. Habis anak saya sakit, anak saya disembuhkan. Nah, macam mana tiba-tiba itu pegawai istana berubah pikiran dia? Cakap sajalah dan saya pulang sendiri terus disembuhkan kan, begitu. Kita tidak tahu macam mana proses Roh Kudus itu berbicara kepada individu itu. Mengertikah maksud saya? Iya. Kita tidak tahu bila Roh Kudus itu terus tak mengubah hidup saya dari yang buruk kepada jadi yang baik kan. Begitulah mungkin pegawai istana itu. Ada di mana tuh ayat Alkitab tuh yang mengatakan bilang, kamu tahu angin itu berada, tapi kamu tidak tahu angin itu pergi kemana. Dia bilang kan, begitulah juga demikian kalau Roh Kudus itu datang kepadamu. Kita tidak tahu bila mana Roh Kudus itu akan mengubah kita secara tiba-tiba. Tapi on the spot kalau cerita pegawai istana ini, saya berpikir on the spot terus ketika Yesus kasih Injil pegawai istana itu langsung Roh Kudus berbicara kepada pegawai istana ini dan menggerakkan hati pegawai istana ini, dan sehingga dia pulang. Dia ada tindakan kan di sana. Bilang Yesus, pulanglah sekarang, anak kau sudah sembuh. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia tidak berubah hati dia, Roh Kudus tidak kasih gerak dia, maka dia tidak pulang. Kan? Betul. Tapi ini dia terus pulang. Tapi dia tidak terburu-buru pulang sebab dia yakin dan percaya anak dia akan sembuh. Dia tidak terburu-buru pulang. Yang sebenarnya kalau ikut cerita dia di Kana sama di Kapernaum itu tidak jauh. Mungkin kalau kita jalan siang hari, patang dia sampai sudah. Tapi sengaja pegawai istana itu kasih lambat perjalanan dia sebab dia yakin sudah bahwa anak dia pasti akan sembuh. Itulah sebab di sini ayat apa tuh 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak saya sembuh? Jawab mereka, kemarin siang jam 1 petang waktu Yesus cakap anakmu itu sudah sembuh. Berarti dia sengaja lambat-lambatkan. Berarti dia sudah percaya. Iya. Dia percaya lambat-lambat. Jadi ya. Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk percaya. Saya kira. Sangat dipahami. Oke, sebelum kita masuk pada soalan yang seterusnya, mungkin para panel ada dari tadi lagi dia pendam-pendam. Oh, jangan nanya soalan, dia bilang. Mungkin kamu ada soalan, boleh kamu Saya tanya. nampak si Arel tadi dari tadi dia tarik nafas, hembus, tarik, hembus. Ada sih dia mau cakap. Saya rasa setakat ini belum ada lagi. Belum Napasnya ada. mungkin ada. Oke. Belum ada Tapi lagi. saya rasa saya ada bisikannya sama dia. Mungkin tiba-tiba Bluetooth kamu Ya, sampai mungkin Bluetooth. ada soalan dari sana sudah. Saya kan manusia ini percaya
lepas dia nampak. Iya. Kan? Kalau saya tanya pun kita semua di sini, kamulah semua yang di rumah, kamu percaya kasih boleh terbang? Tidak kan? Mesti ada bukti tuh. Iya, kecuali kamu nampak saya limpas kan. Nah, itu baru saya terbang. Tapi masalahnya saya nggak bisa terbang, ya kan? Jadi macam mana sebenarnya kita mau kasih yakin? Kita mau meyakinkan apa sebenarnya apa yang kita perlukan untuk meyakinkan si Enos bahwa yang saya boleh terbang. Nah, kalau situasi saya lah kan, kalau kita punya. Tapi kalau orang lain, macam mana kita mau kasih yakin mereka ya? Jadi maksudnya sesuatu tuh yang percaya mesti ada bukti dulu bahkan. Jadi mungkin setiap satu orang kita nih begitu juga kali kita di masing-masing. Contohnya begadu, oke, bukti baru sama percaya, baru kita mau baik bilang. Contoh Jadi yang paling dekat lah berdoa. berdoa. Nanti kan selalu ramai orang datang bang, dia bertanya banyak lah, terutama remaja lah. Ini kita punya belia dan beliawanis. Macam mana bah saya tahu saya punya doa nih kena jawab? Kan macam tiap percaya aja lah, meragukan saja yang didoakan. Mungkin ada masukan kawan-kawan. Ya, Mungkin ada saudara pendapat saya kan Sirjana. secara pribadi macam mana mau kasih yakin, macam yang kau cakap tadi, macam mana mau kasih yakin orang yang kau sebenarnya kau boleh terbang, ataupun dalam situasi lain kah? Apa yang kita boleh buat ialah melalui tindakan kita dan usaha kita, bukan hanya kita minta aja dengan Tuhan, berdoa saya mau ini, saya mau itu, tapi kita mesti ada tuh tindakan kita untuk menjayakan apa yang kita mau buktikan kepada orang lain. Oke. Cok, Itu saja. percaya tambah tindakan apa kita sebut? Iman. Ah, Itulah kan. ya, Jadi maksudnya semua pun dengan iman lah kan. ya dengan iman. Jadi maksudnya kalau kita nih sebagai manusia, setiap satu pun ada kesalahan kita masing-masing, Bani kan. Jadi banyaklah masalah kita, tapi dengan iman tuh mesti kita yakin yang semua tuh boleh baik. Jadi maksudnya jangan yang memaksa betul, yang mesti ada bukti. Nah, jadi maksudnya jangan kasih susah pikiran. Jadi mesti kita relax. Relax, tenang, Ya, tenang. follow the flow. Gitu. Oke. Jadi saya macam ada soalan. Pendek saja soalan tadi. Kamu rasa Ada soalan di ada sini. soalan Bro. saya di sini. Iya. Boleh. Kamu rasa pendapat kamu lah. Kamu rasa itu pegawai istana tuh dia beriman kah masa tuh? Dia. Oh, Abah. Di Mari sini, kita. kamu Dalam rasa dia hal beriman apa gitu? kita sebut dia ya beriman? Dia beriman kah yang Suam-suam kuku sebelum jadi. dia jumpa Yesus Oke. ataupun Di mana saat dia beriman? Oh, Ya, yes. betul. Oh, Apa itu itu mungkin maksudnya? pertanyaan Itu kan. kan. Ya dinonel. di mana saat dia beriman? Ya, Mungkin era lah Era lah pendapat. ada. Nah, titik poin yang betul-betul ini pegawai istana ini beriman. Oke, pendapat saya lah, di mana yang macam Enos cakap tadi, titik poin yang dia mula beriman. Ya. Sebab sebelum dia mula beriman itu mungkin dia perwatakan dia situ egois sedikit, Ya. betul. So sebab yang tadi kau cakap macam terdesak kan? iya tuh. terdesak. Oke, so macam titik dia mula beriman di situ, masa mula sudah Yesus cakap, dia bilang Ayat 50 kan? Ya, kata-kata Yesus itu kepada pegawai istana tersebut sangat menyenangkan hatinya. Selepas itu dalam masa yang sama, pegawai istana tersebut juga dia sadar yang berdiri di hadapan dia itu ialah seorang yang dapat membaca pikiran dia. Kayak gitu. Pendapat saya kalau gitu. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Mau bagi pendapat? Iman. Jadi segala Terima kasih, sesuatu Bang. adalah Ya, iman. Tapi Saya- sebelum itu, Jam, siapa? Saya kau. Semakin Kita hangat. Semakin Kau hangat. duluan. Semakin hangat. Ini Siapa Berbicara salah salah di antara kamu? Ini hanya tambahan. Ikau pola. Sebenarnya ternyata kalau saya baca di sini dia bilang namun demikian bangsawan itu mempunyai sedikit iman. Ternyata ada juga iman. Setitik Ada. iman. Ada. Ada juga. Ada iman itu bangsawan. That's why itu bangsawan pergi juga sana kan. Oh. Dia percaya itu tabib. Tapi di sini katakan sedikit iman. Iman. Sudah. Iman. Ada sedikit iman.
sedikit iman. At least adalah kan, Betul. maksudnya Dia ada datang. iman dia. Jadi kalau dia tidak iman tuh mungkin dia tidak juga datang Iya, kali itu tidak kan. datang. Apa ba iman? Definisi iman. Apa definisi Kita iman ambil, toh? cari definisi iman. Ibrani 11 ayat 1. Teman-teman yang di rumah ya, perhatikan ya baik-baik ya. Ini abang mau baca ini ya. Perhatikan baik-baik di Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, perhatikan ya, perhatikan dua perkara ini. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti apa ini kita punya pelajaran hari ini, tajuk dia seeing is believing. Wah, dia punya tanda tanya, kan ada tanda tanya di Iya, sana. ada tanda tanya. See, apakah lihat dulu baru percaya, kan? Kalau ada macam dia tadi yang macam tuh bangsawan, setitik iman, everything will happen. Gitu. Asal Ya, kayak sedikit gitu. iman Asal kamu ada dapat sesuatu. Bisa dapat. bisa. Ya. Oke, saya uji kamu. Terus kita selalu dengar iman tanpa perbuatan. Terus tidak apa dia bilang? Bah, kuis Aku bisa langsung di komentar. langsung di komen di bawah ya. Iya, langsung di Tapi komentar. saya rasa ada di sini. Apa ayat dia Apa sambungan dia semangat tuh? ayatnya? Iman tanpa Perbuatan perbuatan adalah maut. Maut kah mati? Mati. Sama juga tuh. Eh, Kitabnya salah. Yakobus, lengkapkan le. Yakobus. Siapa? Sebentar lagi dicari. Mungkin sementara dicari. Arel dia tarik napas dari tadi. Ada yang dia mau tanya. Mungkin penonton di rumah pun boleh cari Iya, dalam boleh Yakobus. Masalahnya Yakobus sejak saya ingat. Yo. Benarkah? Yakobus 2 ayat 26. Laju sekali dia cari ya. Aja. Kita dibantu sekarang. Iya. Dibantu oleh teknologi. Oke. Tolong bacakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih. Pendek tapi Padat. sangat Pendek Yes. tapi padat. bermakna. Banget. Oke, Arel ada Erel ada Persoalan. Iya. wah, Oke. semakin hangat kita persoalan. ini. Mungkin kalau bilang dalam konteks luar lah kita tengok macam dunia sekarang, kalau perkataan ataupun pernyataan yang bilang nampak baru boleh percaya, itu sangat mempengaruhi dan sangat menjadi message yang besar untuk orang yang untuk dinamis sekarang. Tapi Betul. macam mana kita mau menghindari ataupun mengelak daripada pemikiran macam itu? Macam itulah untuk kata-kata Yesus begitu. Macam mana kita mau mengelak dari pemikiran yang kita nampak lo baru kita percaya. Macam mana tuh mau mengelak begitu? Syurdiana bisa, saudari? Oke, secara pribadi lah. Untuk kalau saya lah, saya tidak, sebab setiap orang ini dia berbeza-beza kan. Jadi kalau saya pun pernah terpikir juga tuh. Saya terpikir yang pemikiran manusia ini sangat menakutkan. Human thought is scary. Begitulah. Wow. Jadi Gitu. kita tidak tahu macam mana tuh pemikiran, dan kalau pemikiran kita sendiri pun banyak benda yang kita pikir dan tertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu, dan banyak lagi lah. Jadi untuk mau mengelak tuh memang susah lah, kalau bagi saya susah mau elak. Tapi apa yang kita perlu buat, kita mesti kita ada tuh kepercayaan dan kita ada tuh panduan kan, yang kita punya Alkitab lah yang kita boleh kasih jadi panduan untuk bagi pengharapan sama kita. Dan kita mesti ingat bahwa Yesus tuh ada untuk kita dan datang kembali untuk kita. Jadi kita boleh kasih meminimumkan tuh pemikiran yang begitu, walaupun agak susah mau buanglah dari pemikiran kita. Jadi inti paling penting di sana tuh Alkitab sebagai kamus kita kan, rujukan. Sebagai panduan lah untuk terus move on sementara menunggu kedatangan Yesus.
Amin. Yang lain ada? I think I am Nurolihan with this English accent. So I will give in bahasa only. Oke. Jadi I would like to jadi saya suka Boleh. untuk bawa kita satu situasi, Pak. Contoh lah, kita tahukah kita ada cita-cita kan masing-masing, Ya. Remaja sudah tanam cita-cita kan. Saya tanam cita-cita saya mau jadi seorang guru atau arsitek tahu. Tapi sekarang I'm not a teacher and I'm not an architect. Guru sekolah Sabat. Yes. Guru sekolah sahabat ya bisa nggak sedikit? Itulah. Saya tidak nampak diri saya yang saya sebagai seorang guru sudah. Saya tidak nampak diri saya sebagai yang saya ini seorang arsitek sudah. Tapi I have a dream. Yang saya memang mau untuk jadi itu. Tapi apa yang saya boleh buat? Saya berusaha. Saya berusaha walaupun saya tidak nampak di depan saya. Saya berusaha. Dan the rest saya bagi sama Tuhan. Tuhan tahu atur saya. Dan puji Tuhan, saya tidak jadi seorang guru dan saya tidak jadi seorang arsitek. Tapi Tuhan bentuk saya kepada satu jalan yang menurut untuk kepribadian saya itu adalah yang terbaik untuk saya. Jadi secara pribadi untuk jawaban saya untuk saudara Ariel, cara untuk buang itu adalah cara untuk kita semua buang itu pemikiran adalah dengan coba untuk berjalan. Iya. Move on. Optimis dan yang paling penting serahkan sama Tuhan. Iya. Yes, that's all from me. Dasar Ada lagi di sini. iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tidak kita lihat, Ya, betul. tapi yang kita harapkan. ya. Jadi maksudnya apa aja yang kita mau dalam diri kita tidak semestinya semestinya kita akan dapat, tapi yang pasti semua yang Tuhan bagi itu adalah yang terbaik. Jadi semua apa yang datang tempat kita ini kita anggap itu adalah yang terbaik. Itulah rencana Tuhan. Jadi Usahakan. jangan pertikaikan. Yes. Jadi seterusnya mungkin kita boleh masuk kepada kesimpulan sudah. Yes. Atau kamu ada persoalan lagi, mungkin kita boleh bincang selepas habis semuanya. Dan para penonton jika ada soalan boleh komen di bawah gitu. Nanti Oke. di bawah di sahabat depan gitu kan. Oke, kita tahu tajuk kita pada hari ini adalah melihat adalah percaya. Jadi soalan dia dan mungkin ini salah satu maksud saya hasil pembelajaran yang kamu dapat pada hari ini. Dan dia punya soalan, bagaimanakah kita boleh menafikan pemikiran melihat dahulu barulah percaya dan menerima kata-kata Yesus sama seperti yang dilakukan oleh pegawai tersebut? Maksud dia tadi pegawai itu dia sudah pernah mendengar, dia belum nampak pun Tuhan kan, tapi dia pada ketika dahulu, sebelum Sebelumnya. dia percaya sudah. Jadi macam mana setiap persatu kamu untuk mengelak daripada pemikiran kamu dapat dulu baru kamu percaya? Oke. Mungkin kita bermula dari sebelah sini dulu. Berbahagialah. Ada kata-kata di sini Alkitab dia bilang Yohanes 20 ayat 29 hingga 31 ini. Oke, kita. Saya bantu baca lah. Oke. Ya, Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya rasa itu sudah cukup. Amin. Yang di sini ada? Mungkin kita macam Thomas, kan? Kalau di sini dia bilang Yohanes 20 ayat 25, mesti saya cucuk dulu saya punya jari, saya rasa dulu lubang, barulah saya percaya. Mungkin kita macam Thomas, nampak baru boleh percaya. Tapi kembali kepada ayat yang tadi, tetapi lebih berbahagia kalau kita
tidak nampak pun kita percaya. Ya. Amin. Dengan adanya setitik iman. Ya, dengan modal ya itu. Oke. Terima kasih, Saudari Syudina ada? Oke, kalau pendapat saya, kalau saya meletakkan diri saya jadi itu pegawai istana pada masa kini, apa yang saya boleh katakan kepada kita di sini dan penonton di rumah, jangan kita hanya Melihat jangan kita baru hanya percaya. jangan hanya karena mukjizat baru kita mau beriman kepada Tuhan, tetapi biarlah kita beriman karena kita percaya akan firman Tuhan dan janjinya. Dan kita perlu ingat bahwa iblis pun pandai melakukan mukjizat juga. So jangan kita hanya nampak mukjizat baru kita beriman. Betul. Tapi macam tidak lengkap ini kalau 1, 2, 3. Mungkin perlu di sana lagi. Oke, saya sambung yang pasal yang ini iblis, sebab kalau dia petik di sini dalam Markus 13 ayat 22, dia bercerita tentang akhir zaman. So di akhir zaman terdapat nabi-nabi palsu yang juga boleh buat mukjizat yang luar biasa. Jadi bahaya kalau kita hanya melihat dan percaya, sebab kalau kita lihat mukjizat nabi palsu pun kita boleh percaya. So kalau kita mendalami dan kita berbalik kepada macam si Puyong cakap tadi dalam Ibrani 11, kita berbalik kepada dasar kita, yaitu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita dapat lihat. Jadi dari situ kita boleh kasih beza di mana yang betul sama yang salah lah. Ya. Oke, Terima amin. kasih. Amin. Jadi maksudnya Bible tuh untuk ringkasan tempat saya lah, atau dia nih menanya aja tapi tidak pula kalau dia. Jadi bagi saya kita jadikan Alkitab tuh sebagai kita punya rujukan. Walaupun dalam Alkitab tuh kita tidak hafal semua tuh. Memang susah hafal yang full semuanya. Tapi ada pernah kawan saya kasih tahu, dia bilang walau apapun terjadi kamu baca Bible, at least kamu ingat satu ayat yang akan beri kekuatan kepada diri kamu sendiri. Dan kalau apa aja ada masalah saya akan baca dalam Filipi 4 ayat 6. Terus dia bilang di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi maksudnya jangan kita meminta aja, kita harus bersyukur. Kita berdoa pun mesti kesyukuran pun kita harus berdoa, bukan yang meminta aja. Jadi ada apa lagi? Saya rasa itu cukup. Oke, terima kasih kepada para panel pada hari ini dan terima Sama-sama. kasih juga kepada para penonton yang menonton video ini, dan semoga Tuhan memberkati. Dan sebelum kita untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita layangan satu doa penutup daripada Saudara Enos. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, di mana Tuhan memberitahukan kepada kami, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ajari kami untuk setiap hari menaiki tangga iman lebih tinggi dan mencapai standar Yesus Kristus. Tapi biarlah semuanya itu seturut kehendak-Mu, karena Engkau yang membantu kami, bukan dengan hasil usaha ataupun kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati yang mendengarkan firman ini dan memberkati kami semua yang di sini. Kami percaya tidak pernah lepas berkat Tuhan tercurah kepada kami, termasuklah kesehatan kami, fisik, mental, sosial, terlebih kerohanian kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin.